Ramadan itu identik juga dengan bulan di mana orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih ataupun qiyamul lail itu banyak, makanya disebut syahrul qiyam. Bulan Ramadan itu dikenal dengan bulannya qiyamul lail. Tapi parahnya, ada orang yang tidak sholat 5 waktu, tapi kalau tarawih dia datang. Padahal sebenarnya tarawih itu rakaatnya banyak loh. Paling sedikit ya 11 rakaat, paling banyak 23. Tapi kan sholat wajib itu cuma 2 rakaat, ada subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, paling banyak 4 rakaat. Artinya kalau banyak-banyakan rakaat, tarawih itu lebih banyak rakaatnya kan? Ada yang 11, ada yang 23 kan? Tapi ada orang yang milih banyak rakaat padahal sunnah dan meninggalkan sedikit rakaat padahal wajib. Ini logikanya nggak masuk. Dan itu terbukti kalau tarawih hadir semua. Ketika di luar tarawih, salat duhur, asar, maghrib, hilang semua. Tapi kalau sudah isya datang semua. Nah ini gimana mendahulukan yang sunnah meninggalkan yang wajib? Bahkan yang lebih parah itu memang sama sekali nggak sholat wajib. Sama sekali nggak sholat wajib. Dia hanya tarawih saja. Entah keyakinannya apa, saya itu tak paham. Apa mungkin kalau tarawih nggak sah puasanya, saya tak paham juga. Tapi kalau itu memang logikanya, pemikirannya itu salah kaprah. Karena tarawih itu bagian daripada sunnah Nabi. Menghidupkan tarawih dapat pahala, enggak pun tidak berdosa. Tapi kalau meninggalkan yang wajib jelas dosanya. Dan menghidupkannya jelas pahalanya. Makanya Ramadan disebut syahrul qiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena 3 pekan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mungkin pembahasan kita 3 pekan ke depan bicara soal Ramadan. Karena bagaimanapun orang yang memiliki pengetahuan soal Ramadan, maka dia akan lebih bisa memanfaatkan bulan Ramadan jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak memiliki pengetahuan seputar Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada 15 perkara seputar keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Cukuplah 15 perkara ini menjadikan seorang mukmin rindu untuk berjumpa dengan Ramadan. Apa 15 perkara itu? Tidak memperpanjang muqaddimah. Yang pertama, nuzulul Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan itu disebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya surat yang sudah kita hafal, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan itu diperkuat dengan surah Al-Baqarah. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dari sini kita tahu bahwa keutamaan bulan Ramadan di antara bulan-bulan di luar Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran.
Lalu bagaimana caranya Al-Quran turun di bulan Ramadan itu? Pertama, Al-Quran itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu tempat yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan qalam untuk mencatat Al-Quran yang merupakan firman-firman-Nya. Kemudian setelah dicatat dalam sebuah papan yang disebut dengan lauh, maka papan itu kemudian diletakkan di bawah arsy yang dikenal dengan Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah itu dari Lauhil Mahfuz, kemudian Al-Quran diturunkan ke langit pertama. Di langit pertama ada tempat yang disebut dengan Baitul Uzzah. Baitul Uzzah, rumah kemuliaan. Disitulah Al-Quran juga diletakkan dari Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah itu Al-Quran turun kepada Nabi SAW lewat malaikat Jibril. Dan turun secara munajjaman, dicicil satu ayat sampai 23 tahun lamanya, baru lengkap 30 juz. Lah saat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu, yang Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Artinya turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzzah tepat di malam Lailatul Qadar. Begitu juga ayat atau surat pertama yang turun kepada Nabi SAW, suratul Alaq, ayat 1 sampai 5. Itu juga turun permulaannya di bulan Ramadan. Permulaan turunnya surat itu di bulan Ramadan. Baru setelah itu turun surat atau ayat per ayat, surat per surat. Ada yang di Ramadan, ada yang di luar Ramadan, tapi permulaannya di bulan Ramadan. Inilah yang Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran inilah yang menjadikan semua menjadi mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, jadilah Jibril malaikat termulia dari seluruh malaikat. Bahkan dikatakan Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menjadi manusia paling mulia dari seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Bahkan dia adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia dari seluruh bulan. Bahkan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik dari seluruh malam dalam setahun. Bahkan dia adalah Sayyidul Layali, pemimpinnya malam-malam adalah Lailatul Qadar. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah dan juga kota Madinah, maka dua kota ini menjadi dua kota tersuci dari seluruh kota satu dunia. Dan tidak ada kota yang lebih suci melebihi Haramaini, dua tanah haram, Mekah dan Madinah, karena di situ tempat diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memuliakan segalanya. Kalau seandainya Jibril mulia karena Al-Quran, Rasul mulia karena Al-Quran, Ramadan mulia karena Al-Quran, Lailatul Qadar mulia karena Al-Quran, begitu juga Mekah dan Madinah mulia karena turunnya Al-Quran. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Al-Quran itu diletakkan di dada-dada kita, kira-kira apa yang terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita menjadi orang yang paling baik yang ada di muka bumi. Karena Quran itu menjadikan sesuatu yang tidak mulia menjadi mulia. Contoh, kalau ada kertas putih, ma'ruf kertas yang biasa kita buat tulisan. Kalau kertas itu
hanya tulisan-tulisan biasa, mungkin berupa koran yang isinya berita politik, berita bisnis, habar-habar dunia dan yang semacamnya, jatuh begitu saja, tidak dianggap mulia, bahkan diinjak pun tidak merasa berdosa. Tapi coba kalau seandainya kertas itu ada tulisan Quran berupa mushaf yang lepas, mungkin lembaran-lembaran mushafnya lepas, tiba-tiba kemudian ada di lantai, siapa yang berani menginjak? Tidak ada yang berani menginjak, padahal sama-sama tertulis di kertas. Tapi kertas yang tertulis di atasnya Quran, kertas itu jadi mulia. Enggak berani orang menginjak, apalagi kemudian membuang ke tong sampah. Pasti akan memungutnya dan akan meletakkan di tempat yang selayaknya ditempatkan. Begitulah Quran memuliakan kertas. Artinya bahwa siapapun yang menguasai Al-Quran pasti dia akan mulia. Dahulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada gubernur wali Mekah berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kediamannya. Maka Umar mengatakan kepada wali Mekah ini, gubernur Mekah ini, kau tinggalkan Mekah, siapa yang menjadi wakilmu di sana? Pemimpin tidak boleh meninggalkan daerahnya. Maka kata wali Mekah mengatakan, aku tinggalkan Mekah kepada seseorang yang bernama Abdurrahman ibnu Abza. Abdurrahman ibn Abza. Umar enggak kenal. Siapa Abdurrahman ibn Abza itu? Kok aku tidak kenal kalau engkau punya wakil namanya Abdurrahman ibn Abza? Maka wali Mekah, gubernur Mekah ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, Abdurrahman ibn Abza atau ibnu Abza dulunya mantan budak, ku merdekakan. Setelah merdeka ku jadikan wakilku. Maka Umar mengatakan, wahai wali Mekah, kenapa kau tidak memilih orang merdeka? Kenapa kau jadikan wakil mantan budak? Maka wali Mekah mengatakan, ya Amirul Mukminin, fa innahu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah wa idza qada bi adlin. Wahai Amirul Mukminin, iya betul dia mantan budak yang sudah merdeka, tapi dia mantan budak berbeda dengan mantan-mantan budak yang lainnya. Dia pakarnya Quran, paham dengan Quran, paham dengan ilmu hitung-hitungan waris faraid. Bahkan dia kalau berhukum, dia akan berhukum dengan keadilan. Ya, karena dia menguasai Al-Quran, pasti akan berhukum dengan Quran, pasti membawa keadilan. Ketika Amirul Mukminin mendengar hal itu, dia langsung bertakbir dan mengatakan, Allahu Akbar, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar ucapan Rasul. Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yad'al akharin. Ada beberapa kaum itu yang diangkat dengan Al-Quran, ada juga yang direndahkan dengan Al-Quran. Abdurrahman ibn Abza diangkat dengan Al-Quran, padahal dia mantan budak, tapi menjadi wakil gubernur, melebihi orang-orang merdeka di zamannya. Apa yang membuat Abdurrahman ibn Abza dihargai, dimuliakan dan dihormati? Karena Al-Quran di dadanya. Maka karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, maka selayaknya seorang mukmin harus lebih memperhatikan Al-Quran di bulan Quran. Kalau di bulan Quran saja kita tidak punya perhatian dengan Quran, saya yakin di luar bulan Quran kita tidak akan punya perhatian dengan Quran lagi. Maka Ramadan adalah identik dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran di bulan Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, Ramadan diingat dengan Lailatul Qadri. Kalau ingat Ramadan pasti ingat malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah anda malam Lailatul Qadar itu apa? Maka Allah jawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah 1000 bulan atau 84 tahun kurang lebih. 83 6 bulan, anggaplah 84 tahun, ya kurang lebih lah segitu, 1000 bulan itu. Asbab nuzul daripada surah Al-Qadar ini sebenarnya, ketika Nabi SAW menceritakan tentang kisah 2 orang Bani Israel yang beribadah tanpa henti selama 1000 bulan dan tidak bermaksiat sedikit pun. Sehingga ketika para sahabat mendengar kisah itu, terheran-heran para sahabat, kok ada orang yang beribadah selama 1000 bulan
84 tahun dan tidak pernah maksiat. Mana ada orang seperti itu? Sehingga ketika para sahabat terheran-heran dengan kisah Rasul, turun Jibril. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah sahabat-sahabatmu heran dengan kisah dua orang Bani Israel yang beribadah tidak maksiat selama 84 tahun atau 1000 bulan?" Kata Rasul, "Ya." Maka Jibril mengatakan, "Allah baru saja menurunkan wahyu kepadaku untuk kusampaikan kepadamu." Kemudian Jibril membacakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahrin." Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibandingkan beribadah 1000 bulan lamanya. Artinya di sini bahwa Lailatul Qadar itu adalah momen terpenting bagi seorang mukmin untuk mendapatkannya. Dan ingat, siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Man haruma khairuha faqad hurim. Siapapun yang diharamkan mendapatkan kebaikan di malam itu, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Maka kejarlah malam itu. Masa dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun itu kan jumlahnya banyak hari. Allah hanya menuntut 1 malam dari sekian banyak malam dalam setahun itu, supaya kita begadang dan kita habiskan untuk ibadah. Seseorang kalau nonton Piala Dunia saja, bisa dia begadang-gadang bermalam-malam, bahkan tidak merasakan kantuk, saking tegangnya melihat orang yang sedang bersepak bola itu. Kenapa pula untuk 1 malam dalam setahun kok dimalaskan, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tuntutannya cuma 1 malam dalam setahun loh ya. Itu enggak ada 1%-nya. Tapi kenapa manusia lalai? Tentu karena dorongan hawa nafsu. Makanya Rasul mengatakan tadi, "Faman hurima khairuha faqad hurim." Kalau orang sudah diharamkan tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka diharamkan dari kebaikan. Maka kalau sudah datang bulan Ramadan, terkhusus di akhir Ramadan, terkhusus di 10 akhir Ramadan, dan terkhusus lagi di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Inilah malam-malam sebagai penentu apakah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak, ataukah justru kita diharamkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Walaupun kita tidak mendapatkan 1 malam suntuk untuk beribadah, minimalnya sebagian malam kita dapat. Minimalnya 1/3 malam kita dapat. Kalau tidak bisa menghabiskan 1 malam suntuk, ambillah separuh malam. Kalau tidak bisa separuh malam, ambil 1/3 malamnya. Contoh sederhananya, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, anggap saja kita sudah masuk di tanggal 20 Ramadan. Berarti sudah masuk 10 akhir Ramadan. Disitulah Lailatul Qadar terletak. Cuman kita tidak tahu di tanggal ganjil mana. Dan jangan dipilih-pilih tanggal, mau genap mau ganjil, carilah Lailatul Qadar kalau 10 akhir Ramadan. Kenapa demikian? Karena terkadang ada yang menganggap ganjil, tapi sebagian orang menganggap genap. Terutama di negeri kita ini, yang terkadang Ramadannya ada duluan, ada belakangan. Antara pemerintah dengan beberapa ormas yang kadang-kadang beda harinya. Yang satu sudah masuk, yang satu belum. Sehingga ketika 10 akhir Ramadan, ada yang menganggap ini ganjil, ada yang menganggap ini genap. Makanya paling selamatnya, anggaplah 10 akhir Ramadan itu kita katakan ganjil saja. Supaya setiap hari kita menghidupkan malam-malam selama 10 hari, pasti dari 10 hari itu kita akan mendapatkan malam itu. Tidak mungkin nggak dapat. Karena di antara 10 hari itu ada 1 hari yang dirahasiakan Lailatul Qadarnya. Maksud saya begini, kalau seandainya sudah sampai di 10 akhir Ramadan dan kita ini ingin mendapatkan pahala sedekah, di mana kalau kita bertepatan dengan Lailatul Qadar sedekah kita, maka sama dengan 84 tahun kita bersedekah. Contohnya umpamanya, kita hanya punya uang 1 juta. Pecahkan saja 1 juta menjadi lembaran 10. Jadi 100 ribu, jadi kan jadi 10 lembar tuh. Sedekahkan setiap hari 100. Tanggal 20 100, 21 100, 22 100, 23, 24, 25 sampai tanggal 30 100. Tidak mungkin dari 10 hari setiap hari bersedekah tidak ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Pasti adalah yang 100 ribu itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Enggak mungkin, pasti ada yang bertepatan. Asal sedekahnya di malam hari. Ya. Kalau seandainya pas bertepatan sedekahnya di malam hari itu 100 ribu, berarti seolah-olah kita sedekah 100 ribu selama 84 tahun setiap hari kita sedekah. Selama 84 tahun tuh. Itu nilainya sama tuh.
Ini contoh sedekah. Contoh pahala baca Quran. Kalau kita memang malas untuk membaca Al-Quran banyak-banyak, ya sudah kita targetkan selama 10 hari, kita baca 1 lembar saja di malam hari. Pamannya tanggal 20 1 lembar, 21 1 lembar, 23 1 lembar, sampai 30 1 lembar. Saya pikir yang 1 lembar itu pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Kalau ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti seolah-olah kita membaca Quran 1 lembar selama 84 tahun jadinya. Itu contoh sederhana kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, seperti itu caranya. Begitu juga umpamanya berzikir. Umpamanya setiap malam minimalnya kita membaca kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Itu kan kalimat-kalimat yang indah dalam zikir. Setiap hari kita baca seperti itu selama 10 hari, pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Jadi kalau sudah sampai 10 akhir Ramadan ini jangan disia-siakan. Jadi ada rutinitas pahala yang kita kerjakan di malam hari, dari sedekahnya walaupun sedikit, dari baca Qur'annya walaupun sedikit, dari zikirnya walaupun sedikit, dan begitu seterusnya. Saya yakin dari kebaikan-kebaikan itu pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Syukur-syukur kalau memang kita tahan bisa menghidupkan 10 malam, itu lebih baik. Ya. Tapi terkadang karena kesibukan kita kerja, karena kelelahan kita, terkadang kita tidak sanggup untuk begadang. Ya sudah, buat cara seperti itu saja. Minimalnya jangan sampai diharamkan kebaikannya, dapatkan walaupun sedikit kebaikan di malam Lailatul Qadar itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau bicara soal Ramadan, maka Ramadan adalah syahrul al-maghfirah, bulan di mana dosa-dosa kita ini mudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan, itu terkait dengan apa? Dengan 3 perkara. Pertama puasa, yang kedua tarawih, yang ketiga menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yakin dengan perintahnya, iman dengan perintahnya, dan mengharap dengan pahalanya, Allah ampuni dosanya. Ini satu. Yang kedua, Rasul mengatakan, Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang tegak salat tarawih, iman dengan perintahnya, mengharap dengan pahalanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian hadis yang ketiga semakna juga, man qama lailatul qadrin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, yakin dengan perintahnya, mengharap dengan pahalanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Lihat dari 3 riwayat ini yang mendorong untuk puasa, tarawih dan menghidupkan malam Lailatul Qadar, semua keutamaannya bicara soal ampunan dosa. Ya, karena Ramadan itu malam dan siangnya bisa mengampuni dosa kita. Siangnya dosa kita bisa diampuni dengan puasa, malamnya dosa kita bisa diampuni dengan qiyamul lail. Jadi 24 jam bulan Ramadan itu bulan diampuni dosa-dosa kita. Makanya Ramadan disebut Ramadan, diambil dari kata Ramadan, ra mim dad. Artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Kata ulama mengatakan yarmaduz dzunub, yang dibakar itu dosa-dosa kita. Jadi Ramadan disebut Ramadan karena membakar dosa. Kenapa disebut bulan itu Ramadan? Karena kita sedang membakar dosa selama sebulan. Maka ingat Ramadan, ingat tentang pengampunan dosa. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ramadan, kalau bicara dengan Ramadan, maka ada hadis yang mengatakan bahwa Ramadan identik dengan pintu-pintu surga dibuka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan kepada kalian, maka seluruh pintu-pintu surga akan dibuka. Kemudian setiap pintu surga ada yang berdiri, kemudian memanggil-manggil kepada kita semuanya dan mengatakan, "Ya bagil khairi aqbil wa ya bagis syarri aqsir." Hei orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, kemari masuk. Kemari masuk dari pintu ini. Hei orang-orang yang mencari keburukan di bulan Ramadan, anyah kalian menjauh dari pintu ini. Jadi di pintu-pintu surga yang dibuka 24 jam selama Ramadan, ada yang memanggil-manggil. Memanggil-manggil kepada siapa? Kepada kita. Dengan mengatakan, "Ya bagil khairi aqbil." Hei orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, silahkan masuk, silahkan masuk.
tapi yang mencari keburukan hanya kalian. Jangan dekat-dekat sini. Artinya datangnya bulan Ramadan itu bisa merubah kondisi alam sorga. Selama setahun pintu sorga tertutup rapat. Ketika datang bulan Ramadan terbuka lebar-lebar. Sehingga kedatangan Ramadan bisa merubah alam sorga yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Dan disiapkan para pemanggil untuk memanggil kita yang menghabiskan bulan Ramadan dengan kebaikan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kalau bicara soal Ramadan, Ramadan itu adalah bulan istijabatud doa, di mana doa-doa kita mudah dikabulkan. Makanya kalau kita lihat tentang ayat-ayat pengabulan doa, ayat-ayat pengabulan doa seperti apa? Seperti Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku ya Muhammad, katakan aku dekat. Aku dekat. Akulah yang mengabulkan setiap orang-orang yang berdoa, yang memanjatkan doa kepadaku. Ayat tentang istijabatul doa ini letaknya di mana? Letaknya terjepit di antara ayat-ayat yang bicara soal Ramadan. Ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya kepadaku, di mana aku? Katakan aku dekat. Akulah yang mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Di mana letak ayat ini? Terletak di sela-sela ayat-ayat yang sebelum dan setelahnya bicara soal Ramadan. Sebelumnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian beberapa ayat, kemudian ayat ini, baru setelahnya uhilla lakum lailatas siyam. Semua bicara Ramadan. Jadi ayat tentang pengabulan doa itu terjepit di antara ayat Ramadan sebelum dan sesudahnya. Seolah-olah kata para ulama tafsir, ketika ayat pengabulan doa terjepit di antara ayat-ayat Ramadan, seolah-olah Allah ingin memberitahu bahwa orang yang berdoa di bulan Ramadan jauh lebih mustajab dibandingkan berdoa di luar Ramadan. Makanya Ramadan itu dikatakan syahru istijabatid doa, bulan di mana doa-doa kita akan dikabulkan siangnya ataupun malamnya, terutama di 3 waktu. Jangan tinggalkan doa di 3 waktu di bulan Ramadan. Ini waktu yang sangat-sangat mustajab, ajaib, luar biasa. Pertama, indal iftar, saat berbuka. Nabi SAW mengatakan, ada 3 doa yang sangat mustajab. Salah satunya da'watun indal iftar, berdoa saat mendekati buka, entah 10 menit sebelum berbuka. Disitulah letak berdoa. Lalu apa yang dipanjatkan doa 5 menit sebelum berbuka itu? Apa yang harus kita ucapkan? Yang harus kita ucapkan adalah minta kepada Allah agar kita dan keluarga kita diselamatkan dari api neraka. Nabi SAW mengatakan, lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan. Allah itu setiap malam di bulan Ramadan akan memerdekakan hamba-hamba pilihannya dan dijauhkan dari api neraka. Kalau seandainya pas doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara kita termasuk orang pilihan yang dibebaskan dari api neraka, demi Allah selamanya kita tidak akan masuk neraka. Minta kepada Allah menjelang berbuka itu, angkat tangan tinggi-tinggi, ya Allah, bebaskan saya dari neraka. Bebaskan orang tua saya dari neraka. Bebaskan pasangan saya dari neraka. Bebaskan anak saya dari neraka. Bebaskan orang-orang yang saya cintai dari neraka. Begitu doanya. Karena menjelang berbuka itu adalah permulaan masuknya malam. Dan disitulah Allah akan memilih hamba-hambanya siapa yang layak terbebas dari api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir jangan tinggalkan doa. Dan saya kira di setiap hari di bulan Ramadan kita bisa bangun di sepertiga malam akhir. Kenapa? Karena ada sahur. Kalau di hari-hari biasa antum bangun di sepertiga malam akhir itu mustahil, susah mau bangun itu. Apalagi tahajud, bangun aja susah. Tapi di bulan Ramadan untuk bangun di sepertiga malam akhir itu pasti bisa. Kenapa? Dibangunin semua orang. Yang ngobrol-ngobrol bangunin kita, yang masjid teriak-teriak sahur bangunin kita. Kemudian satu keluarga bangunin suruh sahur. Jadi yang bangunin kita rame-rame itu. Dari masjid bangunin, kemudian yang patroli kentang-kentong bangunin kita, semua bangun. Sehingga sepertiga malam akhir itu mustahil tidak bangun. Nah, Allah mengatakan, Rasul mengatakan, innallaha yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin faqala Allahu azza wa jalla li ibadihi man yad'uni fa astajib lah.
Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah wa man yas'aluni fa'utiyah. Allah turun setiap malam dalam sepertiga malam akhir ke langit dunia, dan itu setiap malam. Kemudian Allah berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa di waktu ini kukabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni dosanya, siapa yang meminta pasti kuberikan permintaannya. Maka mintalah di akhir malam bulan Ramadan dengan doa yang sama yang kita baca di waktu menjelang iftar. Minta lagi di sepertiga malam akhir itu, ya Allah, bebaskan aku dari neraka, bebaskan aku dan istriku dan orang tuaku dan anakku dan keluargaku dari api neraka. Mudah-mudahan kalau dikabulkan, tidak dikabulkan di ketika iftar, bisa dikabulkan di sepertiga malam akhir. Dan itu kita bisa baca sepanjang Ramadan. Tidak mungkin sepanjang Ramadan tidak ada yang dikabulkan itu. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendengar doa kita, asal kita yakin saja. Kemudian yang ketiga, doa yang mustajab di bulan Ramadan adalah doa selepas subuh sampai menjelang matahari terbit. Itu waktu berkah. Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Maksudnya waktu pagi itu setelah subuh sampai terbit matahari, itu waktu berkah. Berdoa di situ. Ya. Inilah kekhususan Ramadan, istijabatud doa, di mana doa-doa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang keenam. Ya. Yang keenam, kalau ingat Ramadan berarti ingat mudha'afatul ajri. Mudha'afatul ajri. Ramadan ini tempat dilipat gandakannya pahala. Contoh sederhana hadis tentang umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan dengan umrah di luar Ramadan itu beda pahalanya. Kalau umrah di luar Ramadan ya tetap dapat pahala umrah. Tapi kalau di bulan Ramadan ta'dilu hajjata ma'i, maka sama dan sebanding dengan haji bersamaku, kata Nabi. Siapa yang umrah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersamaku. Menunjukkan dari hadis ini apa? Bahwa amalan apapun di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan tuh pahalanya. Amalan apapun di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Contoh pamannya orang yang memberi iftar. Apa kata Rasul? Man fattara shaim kana lahu ajru shaim. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Bayangkan kalau kita ngasih iftar kepada 10 orang yang berpuasa, seolah-olah kita puasa 10 hari. Kalau kita memberi makan 100 orang yang berpuasa, seolah-olah kita puasa 100 hari. Kalau 200 orang kita kasih makan iftar, seolah-olah kita puasa 200 hari. Luar biasa. Makin banyak kita kasih orang iftar, makin banyak kita pahalanya. Dan tentu kalau ngasih iftar ya harus yang layak, yang dilirik oleh orang yang berpuasa. Jangan di sini ngasih bakwan, semua gorengan bakwan, malah serang makan. Ya kasih kue-kue yang lezat, yang enak gitu. Yang ngelak-ngelak orang puasa nengoknya tuh. Nengok yang warna-warni minumannya. Kalau aqua gelas dah, hari-hari dengan aqua gelas. Ya. Artinya bahwa kalau ngasih iftar pun yang layak lah kan begitu, supaya dimakan makanan kita. Jangan pula makanan kita tak habis, makan orang habis. Kan intinya bahwa dengan makanan kita dia batal puasa. Makanya yang paling baik yang kita serahkan, yang kita berikan itu, yang orang-orang itu kepengen sekali makanan yang kita sediakan ketika dia mau iftar, supaya makanan kita dimakan. Anak itu masih ingat dulu waktu masih kuliah di Yaman. Biasanya kalau bulan Ramadan kita ke Son'a. Ke Son'a itu ibu kotanya Yaman. Jadi kalau sholat maghrib, habis sholat maghrib itu di masjid di kota itu setelah sholat maghrib kita keluar, itu di pintu-pintu masjid itu muhsinin itu sudah berderet, nari-nari tangan kita. Ayo buka di tempat saya, ayo buka di tempat saya. Sampai bingung kita mau ikut siapa. Jadi pintu-pintu masjid itu orang-orang kaya itu sudah berdiri, nari-nari kita. Ya terpaksalah akhirnya kita pilih-pilih orang kan. Dan kalau kita ini dijamu betul-betul iftar di rumah dia, Masya Allah luar biasa. Itu hidangan itu boleh dikata mungkin ada 7-8 macam itu. Karena awal-awal pertama kan nggak tahu kalau sebenarnya hidangan terakhir itu yang paling lezat. Jadi ketika dapat hidangan pertama dikenyang-kenyangkan, kedua kenyang, ketiga udah kenyang kali. Pas terakhir rupanya daging kambingnya keluar, ada kenyang akhirnya kan. Harusnya kan sikit-sikit, karena pandai orang Arab ini. Yang terakhir itu yang lezat. Karena tipu kita. Ya, tapi kalau sudah lama-lama tahulah akhirnya kita kan. Ya mukadimah itu sikit-sikit, karena kita tahu pasti yang terakhir yang paling lezat. Dan biasanya
Mereka menginginkan selama Ramadan kita makan di tempat dia. Pokoknya harus ada perjanjian, besok kesini lagi. Selalu maksa. Itulah nampak orang Arab itu kalau sudah Ramadan itu memang nampak dermawanannya. Kedermawanan orang Arab itu nampak di bulan Ramadan tuh. Kalau di Batam ini tidak pernah saya ditarik-tarik tangan sama orang kaya makan di rumah. Yang ada buyar orang kaya itu, takut nengok kita. Intinya bahwa bagaimana Ramadan itu termasuk yang ke-6 mudha'afatul ajri. Kemudian yang ke-7, Ramadan itu dikenal dengan syahrus sabri wal jud. Dikenal dengan bulan sabar. Bulan melatih kesabaran dan juga bulan melatih kedermawanan. Bagaimana tidak sabar? Bulan Ramadan ini kita disuruh berpuasa. Orang yang tidak sabar saat berpuasa tidak akan beres puasanya. Coba bayangkan ketika puasa kita disuruh sabar, tidak boleh makan, tidak boleh minum, nahan syahwat, tidak boleh melakukan dosa. Makanya disebutkan oleh para ulama puasa itu mencakup 3 kesabaran. Puasa itu mencakup 3 kesabaran. Kan sabar itu dibagi 3. Sabar ketika menjalankan ketaatan dan itu paling tinggi. Sabar ketika menjauhi kemaksiatan dan itu nomor 2. Sabar ketika menghadapi qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 3 sabar ini ada pada puasa. Sabar ketika menjalankan ketaatan. Kalau tidak sabar, maka dia akan batal di tengah jalan. Saya harus sabar menahan lapar, haus, syahwat dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, karena ini ketaatan. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ketika puasa saya tidak boleh maksiat. Sebab kalau maksiat nanti saya nggak dapat pahala puasanya, percuma jadinya lapar-lapar saja. Kemudian sabar menghadapi takdir, di mana orang yang puasa tidak makan berarti lapar. Lapar itu takdir. Ketika orang tidak minum pasti haus. Haus itu takdir. Kita yakin dengan takdir. Artinya 3 sabar itu terkumpul pada puasa itu. Makanya kemudian Ramadan itu disebut bulan kesabaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Bis sabri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Ulama tafsir mengatakan sabar di sini maksudnya puasa. Jadi diartikannya begini, mintalah pertolongan kepada Allah dengan puasa dan salat. Allah membahasakan puasa itu dengan kalimat sabar. Wasta'inu bis sabri artinya wasta'inu bis saumi wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan puasa dan salat, itu maksudnya ayat itu. Jadi kalau ingat Ramadan, ingat bahwa Ramadan itu syahrus sabri. Ini yang berapa? Nomor 7. Nomor 8. Ramadan itu adalah syahrul jihad. Bulan dikenal dengan bulan jihad. Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah. Pertolongan Allah maksudnya di sini adalah perang Badar. Dan al-fath di sini maksudnya pembebasan kota Mekah. Baik perang Badar ataupun Fathu Mekah, dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Dan dua-duanya dimenangkan dan dua-duanya yang merubah sejarah Islam. Gara-gara 2 perang ini, sejarah Islam berubah. Dari yang tertindas menjadi merdeka, dari yang tidak punya negara menjadi luas negara, yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya tidak dimuliakan menjadi memiliki kemuliaan, dan begitu seterusnya. Dan 2 perang ini terjadi di bulan Ramadan dan dua-duanya dimenangkan. Sehingga bulan Ramadan itu dikenal dengan syahrul jihad, bulannya jihad. Ya. Jihad melawan siapa? Dan siapa musuh kita? Musuh kita itu ada 3. Pertama hawa nafsu, yang kedua syaitan, dan yang ketiga orang kafir yang mengangkat senjata melawan kita kaum muslimin. Lah 3 musuh ini bisa kita kalahkan di bulan Ramadan. Pertama hawa nafsu. Hawa nafsu itu terdiri daripada, pertama sumber nafsu itu ucapan. Ini ucapan ini kasratul kalam, banyak ngomong, itu sumber nafsu. Sebab dari banyak ngomong itu akhirnya ghibah, dusta, fitnah, gitu ya, bully, macam-macam, merendahkan, menghina. Itulah ucapan semuanya itu. Jadi puncak syahwat itu di 5 tempat. Pertama dari ucapan, fudulul kalam, berlebihan dalam ucapan. Yang kedua fudulun naumi, berlebihan dalam tidur. Karena orang yang tidur akan luput banyak kebaikan. Yang harusnya ketika tidak tidur bisa baca Quran, berzikir. Kalau tidur mau apa coba? No, tidur, nggak bisa apa-apa. Habisin waktu aja orang tidur tuh. Ya. Itulah puncak syahwat. Ya. Kemudian juga fudul mukhalatitan nas, banyak bermain dengan kawan-kawan.
Ya, jalan sana, jalan sini, makan warung sana, makan warung sini, berjumpa di toko ini, berjumpa di warung kopi ini, macam-macam. Itu juga puncak syahwat, bermain-main dengan teman-teman. Kemudian juga puncak syahwat adalah kasratul akli, banyak makan. Akhirnya banyak makan, kenyang, malas. Salat malas, semua jadi malas. Ya kan, orang kalau udah kenyang itu malas, ngantuk jadinya. Akhirnya malas untuk ibadah. Termasuk juga banyak minum. Ya, banyak makan dan banyak minum. Ya. Termasuk juga kasratu al-jima. Banyak melakukan hubungan suami istri. Banyak melakukan hubungan suami istri, akhirnya lemas. Bawaannya habis melakukan itu tidur, akhirnya ya kemana-mana jadinya. Ya. Lah, kata para ulama, Ramadan bisa mengalahkan lima-limanya. Pertama, orang yang puasa malas bicara. Kalau banyak ngomong itu nggak puasa tuh. Karena orang puasa itu malas bicara, haus lama-lama jadi kan. Maunya minum. Lah, ini puasa kok minum. Yang kedua, orang puasa itu malas tidur, bawaannya lapar, makanya diistilah, saya itu kalau malam susah tidur Ustaz. Kenapa? Kalau nggak makan nggak susah tidur saya. Laparan saya kan. Berarti orang lapar itu susah tidur. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan manusia. Kalau datang bulan Ramadan, paling malas kita ini bergaul, apalagi siang-siang, matahari terik-teriknya, panas, diajak jalan, malas itu. Hilanglah syahwatnya. Kemudian banyak makan minum, orang puasa nggak makan minum. Kemudian juga melakukan hubungan. Bulan puasa ya memang harus menahan syahwat. Artinya puasa itu bisa menekan syahwat kita. Musuh pertama sudah dikalahkan dengan puasa. Yang kedua musuh kita, yang kedua apa? Setan. Itulah musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata. Dan setan itu paling tidak suka dengan baca Quran. Sementara Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Setan paling takut dengan Quran. Yang kedua, setan sendiri diikat di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila datang Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat pula setan tuh. Kalau ada dua orang ngajak berantem dengan kita, yang satu musuh kita diikat, yang satu liar tidak diikat, takut kepada yang mana? Takut yang liar lah. Kalau yang diikat tinggal ngemplang aja tuh kepalanya, yang diikat nggak bisa ngelawan dia. Ya. Artinya kalau setan diikat kan lebih mudah untuk dilawan dibandingkan setan yang liar. Logikanya seperti itu. Sehingga mengalahkan setan di bulan Ramadan itu lebih mudah. Karena setan-setannya diikat. Ya tapi masalahnya Pak Ustaz, ada juga di bulan Ramadan tuh orang Islam nggak puasa, itu setan yang lepas itu dari ikatannya. Karena ada hadis yang mengatakan maksudnya setan-setan yang diikat itu adalah maradatus syayatin, setan-setan yang jahat. Setan yang paling jahat itu yang diikat. Dan marodah itu tingkatan ketiga dari jin. Yang pertama iblis dedengkotnya, yang kedua ifrit, yang ketiga marodah. Inilah yang ketiga yang paling jahat. Itulah yang diikat. Adapun setan-setan krocok-krocok bawah-bawahnya ya berkeliaran masih ada. Tapi tidak sekuat was-was di luar Ramadan. Ya. Artinya setan bisa dikalahkan. Adapun orang kafir jelas banyak peperangan dalam Islam itu dimenangkan kaum muslimin ketika terjadi bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu identik dengan bulan jihad. Ini yang ke-8. Yang ke-9, Ramadan itu ya, adalah ruhaniyatu wal barakah. Bisa menenangkan hati dan mendapatkan barakah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu rahmat Allah yang turun banyak. Kemudian juga keimanan meningkat. Ketaatan juga meningkat. Ibadah meningkat. Itu disebabkan rahmat dan berkah. Dengan sebab kasih sayang Allah dan juga berkah Allah yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan, hampir secara keseluruhan manusia selama dia muslim, di bulan Ramadan itu semua imannya dan ibadahnya meningkat. Gak percaya? Tidak ada satu masjid yang lebih ramai dibandingkan Ramadan. Dalam setahun ya, masjid ini saja, kalau di luar Ramadan ya antum segini-gini aja. Coba kalau bulan Ramadan, mungkin sampai ke belakang-belakang tuh yang sholat tarawih itu. Sampai ke tempat sandal pun ada. Sampai ada tempat sandal itu digulung, sampai dibentang-bentangkan terpal tikar itu supaya muat. Saking banyaknya orang. Kemana di luar Ramadan? Ketika Ramadan pada muncul tuh wajah-wajah asing itu. Ya, karena Ramadan itu membangkitkan ibadah. Tidak ada satu masjid kecuali penuh. Walaupun satu minggu saja, minggu berikutnya makin ke depan sabnya. Ya. Lebih parahnya akhir Ramadan pindah sab ke mall dan lain sebagainya. Intinya bahwa meningkat. Orang sholat meningkat. Kemudian orang baca Quran meningkat. Kalau di hari-hari biasa kita nggak dengar dicorong-corong orang baca Quran itu. Tapi kalau sudah Ramadan, musolahnya, masjidnya, desanya, kotanya
Semua keluar orang baca Quran itu. Kalau sudah hilang Ramadan, hilang pula yang baca Quran tuh. Minimalnya walaupun tidak baca Quran, mendengar Quran di bulan Ramadan itu. Karena setiap masjid dan musola keluar orang baca Quran. Jadi kita di rumah akhirnya dengar. Nah, ini kan meningkat orang baca Quran. Kemudian meningkat orang sedekah. Kalau kita puasa di luar Ramadan, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, kemudian datang ke masjid ini, kira-kira ada yang ngasih iftar? Nggak ada. Tapi kalau datang Ramadan, yang sedekah luar biasa. Tidak ada masjid musola kecuali menyediakan iftar. Dari mana iftar ini? Ini sedekah. Sedekah orang. Sedekah meningkat. Jadi betul-betul Ramadan itu meningkat semuanya. Puasa pun kita ringan. Kenapa ringan puasa? Karena dilakukan rame-rame. Yang jual bakso pun ikut puasa, jadi tak jual bakso. Yang jual es ikut puasa, tak jual es dia. Coba kalau puasa di luar Ramadan, apa setannya nggak banyak? Bentar-bentar orang jual es, tung datang. Digoda lagi kita. Nanti bentar lagi tukang bakso, bentar lagi tukang rujak, bentar. Gimana godaannya banyak kalau sendiri puasa di luar Ramadan? Tapi kalau Ramadan ini kan puasa semuanya kan, sehingga kita tahan puasa sampai sore. Lah ini menunjukkan apa? Rahmat dan berkah dari Allah. Ramadan itu syahrul rahmati wal barakah. Bulannya penuh dengan rahmat dan penuh berkah. Kemudian yang nomor 10. Ramadan itu identik juga dengan bulan di mana orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih ataupun qiyamul lail itu banyak, makanya disebut syahrul qiyam. Bulan Ramadan itu dikenal dengan bulannya qiyamul lail. Tapi parahnya, ada orang yang tidak sholat 5 waktu, tapi kalau tarawih dia datang. Padahal sebenarnya tarawih itu rakaatnya banyak loh. Paling sedikit ya 11 rakaat, paling banyak 23. Tapi kan sholat wajib itu cuma 2 rakaat, ada subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, paling banyak 4 rakaat. Artinya kalau banyak-banyakan rakaat tarawih itu lebih banyak rakaatnya kan? Ada yang 11, ada yang 23 kan? Tapi ada orang yang milih banyak rakaat padahal sunnah dan meninggalkan sedikit rakaat padahal wajib. Ini logikanya nggak masuk. Dan itu terbukti kalau tarawih hadir semua. Ketika di luar tarawih, salat duhur, asar, maghrib, hilang semua. Tapi kalau sudah isya datang semua. Nah, ini gimana mendahulukan yang sunnah meninggalkan yang wajib? Bahkan yang lebih parah itu memang sama sekali nggak sholat wajib. Sama sekali nggak sholat wajib. Dia hanya tarawih saja. Entah keyakinannya apa, saya itu tak paham. Apa mungkin kalau tarawih nggak sah puasanya, saya tak paham juga. Tapi kalau itu memang logikanya, pemikirannya itu salah kaprah. Karena tarawih itu bagian daripada sunnah Nabi. Menghidupkan tarawih dapat pahala, enggak pun tidak berdosa. Tapi kalau meninggalkan yang wajib jelas dosanya. Dan menghidupkannya jelas pahalanya. Makanya Ramadan disebut syahrul qiyam. Dan banyak lagi sisa-sisa keutamanya, insyaallah kita lanjutkan di minggu depan karena sudah larut juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saja dulu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.